Kita akan mendiskusikan terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pertanyaan yang berikutnya adalah nanti, apakah Islam itu menjadi sebuah agama yang kemudian bisa beradaptasi dimanapun berada, ataukah Islam itu merupakan agama yang patternnya dia sudah fix, ya patternnya itu sudah fix, tidak bisa dirubah dan seterusnya. Nah, ini kita diskusikan bersama pada kesempatan hari ini. Sahabat Cordova, kalau kita lihat turunnya Islam sebelum datang ke Indonesia, yang merupakan agama yang insya Allah terakhir, kemudian datang berada di Arab, maka bisa kita lihat bagaimana proses-proses agar masyarakat ini bisa menerima Islam. Islam yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya sekedar rahmat lil orang-orang Arab, tapi rahmat alam, seluruh alam yang ini artinya dia memberikan keberkahan, memberikan kasih sayang, kebaikan-kebaikan kepada seluruh alam. Sehingga proses dakwahnya pun kita lihat, Rasulullah SAW tidak datang di Arab itu sebagai seorang pemimpin, bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai rakyat biasa yang dikuatkan dengan adanya akhlak yang sangat mulia. Nah, ketika Islam menyebar di berbagai macam penjuru, termasuk yang ada di Indonesia, dalam beberapa penelitian disebutkan Islam itu ada yang menyebut masuk ke Indonesia itu pada abad yang ke-7. Nah, ini kita lihat ada di dalam sebuah penelitian di Sumatera, ada namanya kampung yang disebut dengan Kampung Baros. Ya, itu ada abad ke-7, ada perkampungan Muslim walaupun memang masih kecil. Ada makamnya Syekh Ibrahim di situ yang merupakan tokoh Muslim pada waktu itu. Tapi memang perkembangannya tidak terlalu optimal, ya, karena banyak didatangkan dari pedagang-pedagang. Baru kemudian Islam itu mengalami percepatan-percepatan, yaitu pada masa adanya Wali Songo. Nah, wali pertama itu adalah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, yang beliau ada pada saat itu di Gresik pada tahun 1400, yang beliau berasal dari Arab. Nah, lalu bagaimana kita lihat prosesnya ketika masuk Islam ini di Gresik? Padahal waktu itu sedang berkuasa yaitu pemerintahan Hindu yang dipimpin oleh Majapahit. Syekh Malik Ibrahim yang disebut sebagai Syekh Gresik ini luar biasa. Jadi dikenal dalam sejarahnya sebagai orang yang sangat menunjukkan akhlak mulia. Orang yang begitu sangat baik dikenal oleh masyarakat. Kalau Rasulullah dikenal sebagai al-amin, orang yang sangat dipercaya. Demikian juga bahwa Sunan Gresik ini dikenal sebagai orang yang sangat bisa dipercaya, orang yang sangat baik. Jadi prosesnya adalah proses pendekatan dengan modal sosial. Modal sosialnya adalah kepercayaan masyarakat. Kemudian setelah itu beliau memperkenalkan tentang perdagangan. Bagaimana cara berdagang yang baik, yang maju. Dan kemudian salah satunya Sunan Gresik ini memiliki kemampuan sebagai seorang ahli dalam pengairan, dalam pertanian. Bahkan beliau menunjukkan bagaimana akhirnya bisa menghasilkan panen yang luar biasa, bisa menyelesaikan permasalahan kekeringan pada waktu itu. Sehingga oleh pihak Majapahit, Sunan Gresik ini dipercaya menjadi seorang tokoh masyarakat yang mengelola pelabuhan pada waktu itu. Ya, luar biasa. Sehingga beliau salah satunya peninggalan-peninggalannya itu kalau kita lihat ada gapura-gapura, itu kan berasal dari bahasa Arab, itu peninggalan dari Sunan Malik Ibrahim, yang artinya dari Ghafur, orang Allah yang Maha Pengampun. Jadi orang yang masuk ke situ itu orang-orang yang insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah kemudian bersyahadat dan seterusnya. Nah, sahabat Cordova, kalau kita lihat sepintas dari dakwahnya Sunan Gresik tadi, kemudian diikuti Sunan Ampel dan Sunan-Sunan yang lain sampai kemudian Sunan Kalijogo dan seterusnya, maka bisa kita lihat bahwa penerapan model dakwah tidak hanya melalui pendekatan fikih yang sifatnya syariat saja. Penerapan hukum ini boleh, penerapan hukum itu tidak boleh, tapi menggunakan pendekatan-pendekatan yang disebut dengan fikih dakwah. Bagaimana hukum dalam berdakwah yang sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang rahmatan lil alamin. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan juga demikian. Ulul sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berdakwah itu digunakan dengan kata hikmah, yaitu qaulan ma'rufah, dengan perkataan yang baik. Jadi tidak boleh ini haram, ini bid'ah, ini masuk neraka. Tidak begitu modelnya. Tapi adalah model pendekatan, ayo mengajak kepada kebaikan dengan kata-kata yang baik sehingga orang itu tertarik
Sehingga orang itu merasa bahagia, orang itu merasa selamat sesuai dengan makna Islam itu dari yang selamat. Nah, ketika masuk dalam kondisi waktu itu masyarakat Hindu, seseorang itu sudah modal sosial, dipercaya, mempunyai akhlak yang baik, menjadi orang yang terpercaya, maka perlahan-lahan hati masyarakat yang ada di sana kemudian masuk. Kemudian bagaimana dengan model budaya-budaya yang ada di sana? Masya Allah, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengambil budaya-budaya Arab yang sebelum ada Islam itu masuk. Begitu banyak budaya-budaya pakaian yang menggunakan sorban, itu kan budaya yang dulunya sebelum Islam ada sudah ada. Dan itu diteruskan oleh Rasulullah dalam batas-batas urf yang dibolehkan, batas-batas budaya yang boleh dimakan. Termasuk di Indonesia, para wali menunjukkan bagaimana pakai bangkon seperti ini, kan seperti orang peci. Seperti Sunan Kalijogo menunjukkan baju sorjan yang warna-warna, lorak itu menunjukkan keteduhan. Ada beberapa macam budaya-budaya yang lain yang merupakan asimilasi atau akulturasi dari budaya-budaya setempat yang kemudian itu dijadikan sebagai modal dakwah, termasuk wayang. Nah, wayang itu kan aslinya yang dari India, tidak ada istilahnya ada syahadatain, tidak ada jimat yang disebut sebagai jamus kalimosodo. Jamus kalimosodo itu adalah artinya adalah jimat dua kalimat syahadat yang digunakan oleh para pendawa tadi. Dan kemudian itu juga menjelaskan tentang rukun Islam, ya, dari mulai Yudhistira itu sebagai syahadatnya, kemudian Bima sebagai simbol sholatnya, kemudian setelah adiknya Bima ini itu ada Janoko atau Janaka yang itu artinya melambangkan terkait dengan puasa. Dan zakat sama haji ini dilambangkan dengan nakula dan sadiwa. Nah, itulah proses-proses akulturasi. Islamnya, ajarannya, sesuatu yang qot'i, sesuatu yang utuh, yang tetap itu tetap ada, tetapi yang furu-furu yang sifatnya uruf, budaya-budaya itu bisa dikemas dalam bentuk-bentuk Islaman yang kita biasa pakai sarung, biasa pakai udeng, biasa pakai belangkon, dan segala macam hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu para sahabat Cordoba, mudah-mudahan kita terus bersemangat. Budaya berkembang dari zaman ke zaman dan kita manfaatkan budaya tadi sebaik-baiknya untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.